Tetap berdiri saat segalanya goyang. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa tidak stabil. Rencana berubah, situasi mengguncang hati, keuangan tidak pasti, hubungan diuji, kesehatan terganggu, dan masa depan tampak seperti kabut tebal yang tidak bisa dilihat ujungnya. Di saat seperti itu, kita mudah merasa takut dan kehilangan arah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bisa tetap berdiri kokoh bukan karena keadaan kita stabil, tetapi karena Tuhan adalah dasar yang tidak dapat digoncangkan. Daud menulis ayat ini bukan ketika hidupnya tenang, melainkan ketika ia berada dalam tekanan, dikejar musuh, dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi di tengah badai itu, ia menemukan satu kebenaran penting. Jika Tuhan yang menjadi sandaran, maka badai hanya menguji, bukan menghancurkan. Ada alasan mengapa Tuhan mengizinkan goyangan dalam hidup kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menghilangkan apa yang tidak diperlukan. Bukan supaya kita putus asa, tetapi supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya. Bukan supaya iman kita lemah, tetapi supaya iman kita bertumbuh dan berakar semakin dalam. Kadang Tuhan membiarkan fondasi yang salah runtuh agar kita berdiri di atas fondasi yang benar. Saat kekuatan manusia gagal, kasih dan kuasa Tuhan tetap berdiri. Jika hari ini kamu merasa hidupmu sedang digoncang, ingatlah, kamu tidak sendirian. Tuhan ada bersamamu. Dia bukan hanya melihatmu dari jauh, dia menopangmu. Dia bukan hanya sekadar mendengar, dia memegang tanganmu. Dia bukan hanya janji, dia setia dan hadir nyata. Tetap berdiri, tetap percaya, tetap bersandar kepadanya. Apa yang goyah bukanlah akhir, itu hanya proses menuju sesuatu yang lebih teguh dan lebih kuat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ketika hidupku terasa goyah, ajari aku bersandar kepadamu. Ketika hati takut, kuatkan imanku. Engkau adalah gunung batuku, bentengku, dan tempat aku berlindung. Tolong aku untuk tetap berdiri karena Engkau menopangku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, silakan like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang dikuatkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.